Dipotong, pernya akan merubah konstruksi, terus kenyamanan berubah, takutnya ulirnya nggak pas dengan dudukan per tuh. Ya, Oke, coba gantian ya. ganti. Siap. Teman-teman, saya mau cobain ya mobilnya ya. Ini mumpung udah deket lagi, kita mau tahu seperti apa mobilnya. Asik ya. Wah, asik cuy. Kelihatan nih. Enteng lu. Asik. Aduh, udah lama nggak bejek M40, kangen juga, Kita mau coba tes mobil Om Tarel yang seminggu lalu sudah beres tuna plus ya Om Tarel ya? Ya. Oke. Ini langsung Om Tarel sendiri yang bawa. Pengen tahu pandangan Om Tarel tentang hasil tuna plus di garasi BMW. Setelah Om pakai selama 1 minggu ya berarti mobilnya ya. Hasil dari tuna plus di garasi BMW gimana Om? Menurut Om nih pandangan Om sendiri? Kalau dari yang dirasain paling kerasa tuh ya ditarikan lebih ngisi Om. Tarikan lebih isi. Lebih padat ya Om ya? Padat. Ada perubahan apa lagi selain tarikan Om? Mungkin yang lebih signifikan tuh kan ini ada masalah di airflow-nya kemarin ya. Tapi ini sekarang menurut saya ini udah normal sih gini. Udah normal ya? Udah normal. Cuman memang ada RPM sedikit naik turun ya kalau pas pakai AC ya? Benar. Nah itu biasanya tuh ada kekurangan di komponen electrical tuh namanya idle up Om. Nanti itu bisa dipendingin lagi aja, dibudgetin lagi sebelum kita gantian ya Om. Oke. Nah dari akselerasi nih dari gigi 1, gigi 2 itu kan berarti kan ada perubahan Om. Atau panjang pendeknya ada perubahan nggak? Misalnya yang tadinya agak sesek nih di gigi 1 kurang panjang atau gigi 2 kurang panjang, itu sama misalnya 0 sampai 100 km per jam seperti apa rasanya? Buat ke 100 sih yang lebih enaknya tuh kan saya pulang ke Soekarno-Hatta nih ya. Iya. Pulang ke Soekarno-Hatta ya lumayan lah, semua ya namanya iseng gitu kan, ngebejek-bejek. Iya. Terus yang awalnya berat banget ya. Tuh ke 100 tuh jadi enteng. Enteng banget ya. Iya, enteng. Mekanik berhasil ya Om untuk merubah mobil Om yang tadinya agak loyo sekarang jadi lebih enak akselerasinya ya Om ya. Karena memang dari pertama saya lihat mobil ini nggak cuman kinclongan yang saya lihat dari mobil ini. Om Tarel tuh dapat mobil ini menurut saya beruntung. Dari sekian banyak mobil M40 ya, M40 ini yang paling mulus Om. Dari sisi eksterior dan interior ya Om. Gitu, sama kerapian dah. Jadi mobil ini memang dahulunya pun terawat gitu loh. Selanjutnya setelah kita pakai pasti ada part-part yang sudah used, artinya sudah terpakai ya Om. Benar. Nah itu nanti peremajaannya pelan-pelan saran saya. Coba Om kita bejek-bejek Om. Kalau nggak salah nih, kalau habis tuna plus itu bisa di gigi 2-nya bisa sampai 80 Om. Cari rute Om. 80 km per jam. Ya, jadi dari gigi 1 Om bejek terus udah maksimumnya Om pindahin lagi, masukin ke gigi 2, coba lihat bisa nggak sampai 80 km per jam. Jadi mau lihat ada batuk-batuk nggak gitu. Biar teman-teman juga lihat, bener nggak sih gitu loh. Nah kalau udah gigi 2 aja berani sampai 80 ya tinggal gigi 3 terserah gitu loh. Sambil kita tes ini Om, kan saya nggak tahu nih setelah mesin bagus kita mau tahu juga nih kondisi transmisinya nih, misalnya kopling setnya masih bagus apa enggak. Nah dari situ saya bisa analisa Om. Saya bantu Om lah sedikit, ada lagi peremajaan apa nggak yang bisa kita lakukan gitu loh. Benar, sekalian ya Om. Ajar Om, cut. Dapat gak? Oke, pindah Om. Wah, nggak dapet Om. 60 ya baru ya. Nah, tapi napasnya kelihatan sampai loh. Iya, sampai. Dari napasnya tuh kedengeran masih kosong tuh, masih bisa ngisi ya. Memang susah sih banyak ini. Dalam kota dalam kota memang susah ya. Tapi saya yakin tuh dari suara juga saya udah kedengeran tuh Om bahwa ini bisa sampai 80 tuh Om di gigi 2-nya, saya yakin tuh. Belum nyampe red line lagi. Iya, belum nyampe red line ya. Betul. Nah, kita belok kiri, coba cari jalan kosong di kiri. Kali aja di kiri ada. Kosong. Tuh, kosong kan ya. Ayo Om. Dapat ya. Coba. Ya, gigi 1 maksimum terus. Sip. Oke, terus masih kosong Om.
80 lebih Om. Oke, 80 cuy lewat. Mantap. Gigi duanya 80. Jatuh kameranya tuh. Kalau kita bawa mobil, jangan santai-santai terus dan jangan kenceng-kenceng terus, tapi variasi Om. Supaya apa? Ya tadi. Jadi kalau mobil dipakai namanya orang bilang Italian tune up Om. Jadi geber-geber tuh. Supaya apa? Supaya yang sudah kita lakukan pembersihan di ruang bakar tuh jadi bersih Om. Kenapa? Makin kita bawa kencang, dia pembakarannya makin sempurna tuh Om. Jadi ruang bakar cepat bersih. Kalau selalu low terus takutnya nih Om, namanya mobil ya, mesin ya, ada bensin tersisa gitu kan, yang belum bakar jadi kotoran menumpuk lagi gitu. Tapi kan setiap tahun sekali bisa di ini bisa di tune up ya. Itu jarang loh Om Tarel yang di segi 1 PG 2 tuh bisa sampai 80 dengan ringan ya. Dengan terus payah mungkin bisa ya kan, tapi pasti ada keselak-selaknya tuh. Kalau tadi tuh napasnya masih panjang tuh. Masih 80 lebih tadi. Masih berasa 80 ya, bisa lebih ya. Belum limit. Bukan limit ya. Malah RPM tadi kayaknya belum sampai 6.000 kan? Belum. Di 5. Di 5 ribuan ya. Wah, ini mobil sehat ya Om. Aduh, dirawat aja lah. Saya punya M40 juga dulu. M40 E36 tahun 91 juga warna putih Om. Dulu saya rawat, saya bukan pernah konten juga mungkin di Instagram ya. Itu di story saya pernah bilang bahwa saya punya E36 M40 tahun 91 itu full original Om. Bahkan catnya itu sampai habis Om saya polesin. Sampai dia udah kepoles tuh sampai warnanya udah habis, warna putih tuh. Sampai warnanya tuh warna abu-abu tuh kan. Dalam banget itu. Iya. Karena memang saya seneng salon ini. Tapi memang karena umur juga ya. Karena udah berapa tangan kita nggak tahu. Ternyata masih originalan sebagian persen ya. Jadi kalau saya cek ke bengkel cat, Mas ini sayang lo dicat masih originalan gitu loh. Cuman saya pakai kemudian ternyata ada yang naksir mobil saya Om. Waktu itu akhirnya saya dengan terpaksa dijual. Bahkan saya pasang itu loh Om, yang di belakang tuh Mika yang di plat nomor tuh, itu saya pasang tuh Om. Saya dapat Hella original juga. Oh iya. Itu kan pernah saya pasang tuh. Akhirnya saya copot itu juga waktu saya mau jual tuh, copot itunya karena emang baru dipasang waktu itu. Kayak peleknya juga masih gede waktu itu, 18 atau 17 in saya lupa. Nah, sekarang udah jadi mobil balap Om. Oh iya, saya tahu itu kayaknya udah di ini ya, ada di post foto lagi kan di IG kan. Iya. Jadi dia pernah dijadikan mobil balap yang sekarang udah nggak tahu ceritanya lagi tuh Om. Dan catnya udah dicat full warna biru waktu itu. Padahal interiornya original full Om, sampai door trimnya juga, waduh belum ada yang copot-copot Om. Buat mobil balapan semua dilepas. Iya benar. Door trim semua, jok juga diganti sama yang strut sport. Bar, segala macam. Iya, strut bar, roll bar pasang semua. Aduh sayang banget itu. Dulu kalau misalnya niatnya buat mobil balap, jujur nggak saya jual tuh Om. Sayang yang lihatnya. Sayang, kenapa? Jadi ya mobilnya cari bahan lain lah gitu loh kan. Masih banyak bahan-bahan yang bener bahannya. Misalnya yang bodinya nggak perlu mulus-mulus banget gitu kan. Bahkan lantainya nggak ada keropos Om gitu Om. Tapi emang syaratnya mencari mobil balap kayak gitu juga. Iya benar. Lantainya nggak boleh keropos juga gitu. Karena kalau di bawah ini kan nanti rontok bahaya. Iya, itu juga. Terus kaki-kaki enak segala macam. Per waktu itu kalau nggak salah baju udah pakai sport kit Om. Udah pakai sport kit juga karena saya pengen low juga waktu itu. Jadi dengan pelek 18 saya pengen agak ceper. Nah kalau yang 36 yang saya sekarang kan pakai Emparel 18 tuh. Saya nggak mau ceper-ceper karena sekarang udah sering bawa keluarga. Jadi kita nggak mau ngerepotin diri sendiri Om. Yang tadi yang saya bilang, kalau Om masih single, masih mahasiswa, wah sendirian terus mah nggak apa-apa Om. Mau diceper-ceperin juga. Anak muda. Iya mobil misalnya kayak gerobak, buk gitu kan. Tetap aja kan apa ya? Oh happy aja karena ya gue sendiri. Gue yang ngerancang, gue yang punya. Iya, harus tahu kan. Ya, rasanya seperti itu. Oh enak nih goyang-goyang. Kalau saya masih pengen yang nyaman Om. Udah berkeluarga. Iya, karena udah berkeluarga. Nanti juga Om akan ngerasakan. Iya, pasti. Ya tadi nanti gue bilang, begitu Om nanti punya keluarga pasti akan nyari bodi yang lebih besar. Gua racunin nih Om. 39 Om. Iya, itu kan bodi gede. Bodinya mesin tarik itu. Bodi besar. Kalau 39 kan kayak tahun 97 tuh pakai M52, mesinnya ada yang 2800 tuh Om. Wah, itu enak banget tarikannya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa pakai mobil itu akan sangat nyaman tuh Om. Saya modifikasi itu juga pun akhirnya pasang per yang sport juga pakai merek EBA Om. Jadi kelihatan agak peper juga kan 39 saya kan. Itu pakai berlima loh.
Berlima? Iya, berlima, orangnya segede-gede saya semua. Anak saya udah besar-besar, 18 tahun om, yang nomor 1 juga. Gak gesruk itu om? Hah? Oh, Aman. gesruk. Enggak, aman. Sampai pas keluar makan, saya pernah ketemu sahabat juga, customer juga. Samperin saya om. Mas, kenapa? Itu semua keluarga naik mobil ini? Iya, tadi saya lihat mas, ambles mas. Ya itu resikonya, ya kan? Kalau kamu pengen pulang keluarga ya bisa dipakai rame-rame, kenapa tidak? Ya masalah ambles, ceper, gasuk itu resiko. Lu mau cantik, mau ganteng, makin low ya resikonya itu. Kegasruk, lantainya jebol, knalpot bocor. Itu penyakitnya kalau mobil pendek ya. Tapi kan ya nggak masalah, kan rusak bisa diperbaikin. Oh, bener nggak? Ya bener, cantik itu menyakitkan. Cantik itu keren nih. Cantik itu menyakitkan, khususnya BMW ya, dipengenekin tega, super tega ya. Yang penting senang, terus dilihat bagus. Itu dia. Itu yang membuat saya akhirnya ya mobil memang buat dipakai om. Jadi ya kita maunya kita mau gimana ya kan. Nah cuman kalau saya konsepnya walaupun cemper, saya pengennya yang empuk juga. Makanya saya pilih di E39. Mau diceperin habis juga empuk om. Gitu. Karena bobot bodi itu yang menentukan dia, jadi kestabilannya juga lebih enak. Suspensinya jadi enak gitu loh. Tapi syaratnya satu om. Pernya kalau bisa pernya yang original, bukan pot kit om. Pot kit apa pot om? Pot kit itu apa? Potong dikit om. Potong dikit. Iya. Jadi ada yang sport kit, ada yang pot kit. Kalau yang pot kit potong dikit om. Kita kanan om. Kanan ya? Iya. Nah kalau potong dikit resikonya apa? Pertama konstruksi pernya berubah om. Ya kan, kenyamanannya juga berubah. Awas tuh dia mau ke kanan juga, hati-hati. Nah jadi pas dipotong, pernya akan merubah konstruksi, terus kenyamanan berubah, takutnya ulirnya nggak pas dengan dudukan per tuh om. Akhirnya melejit. Nah yang jadi khawatirin karena terlalu pendek dipotong, pas didongkrak om, dia kan nyampe tuh. Gantian nih? Ya. Oke, coba gantian ya. Ganti. Siap. Teman-teman saya mau cobain ya mobilnya ya. Ini mumpung udah deket lagi, kita mau tahu seperti apa mobil ini. Aduh. Beda setelannya sama saya nih. Iya. Ini lebih tinggi. Kalau saya biasanya saya turunin. Oke teman-teman, nah ini RPM-nya juga di atas 1000 ya. Saya pengennya RPM kalau bisa di 700, di 1000 lah, ada 800 900 nih. Tapi kalau diturunin karena aja lapnya dia kurang bagusnya, takutnya ngedrop. Asik ya. Wah, asik cuy. Kelihatan nih. Enteng lu. Nah, cuma main kopling ya kira ya. Iya. Asik. Aduh, udah lama nggak bejek M40, kangen juga, Nah, kalau 30 pickup saya itu kan M40 juga tuh. Ya. Itu juga enteng om, karena bobot bodinya yang bikin dia jadi tarikannya enteng. Wah, panjang nih napasnya nih. Gigi 2 aja enteng banget nih. Ini gigi 2 teman-teman nih. Tariknya enteng banget nih. Tuh. Ini udah pakai AC loh. Tuh. Wah, ini dia nih M40 seger nih. Om Tarel tinggal rapiin lagi nih, cari nih nabung buat adil up-nya nih, biar tambah enak mobilnya. Teman-teman ini buat pelajaran ya, walaupun saya ngetes, saya juga akan sebutin kendala mobil apa di sini sambil saya biar tahu. Artinya setelah saya cek ini di test drive, ini ternyata kopling masih bagus nih. Gitu loh, saya coba di kakinya nih masih enak, belum ada kayak rasa keras gitu kan, karena dia berasanya tas menjatuh tuh keras nih, ini enteng nih tuh. Terus diangkat dikit, masuknya tuh enak gitu loh. Ini kayaknya juga koplingnya agak beda nih. Kayaknya pakai SAS kali ya. Dalamnya itu kan ada yang merek SAS, ada yang merek lain tuh di ininya. Sama ini ingetin nih Om Tarel nih, kalau isi bensin jangan sampai merah ya. Ini kan udah
Ini udah mau seperempat ya. Ya, belum Biar- diisi lagi. Biar pompa bensinnya kerendam tuh Om. Hmm. Karena kalau kerendam pompa bensin, si bensin itu fungsinya sebagai pendingin. Pendingin itu. Iya, jadi si pompa bensin itu kan kerendam tuh batasnya full ya. Kalau Iya. bisa itu biasa di setengah tuh Om. Setengah tuh dia full, dia kerendam si pompa. Nah, kalau di bawah seperempat tuh kurang. Gitu loh, kurang. Supaya awet si pompanya. Kan kalau misalnya dia nggak kerendam, panas Om. Panas, nggak ada pendingin, ya dia cepet mati dia. Baru tahu itu ya. Ya walaupun pompa bensin boleh pakai di nol ya boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau kepepet di jalan gitu. Terus satu kedua, sugestinya saya kalau saya ngisi di tengah itu baru ngisi lagi itu rasanya irit, nah, karena berasa nggak bisa habis. Tapi kalau kita lagi jalan misalnya nih Om di tol kita jalan, aduh tinggal seperempat nih cukup nyampe Jakarta nih gitu kan, pompa bensin misalnya nggak jauh gitu kan, karena tol kan juga jauh jaraknya. Benar. Suka paranoid sayanya gitu loh. Ya kalau misalnya ampere bensinnya normal, artinya akurat ya Om, misalnya ini 15, bener di tangki masih ada 15 liter, itu masih aman. Tapi takutnya kita ini nggak akurat, jadi bener. 15 itu ternyata 0. Kacau kan, ternyata begitu, aduh kok mati ya. Akhirnya kita speknya apa? Wah mobil mati nih, jangan-jangan kabel tadi saya rusak gitu kan, atau jangan-jangan mesinnya bermasalah, padahal nggak ada bensinnya. Pernah lo mogok nolongin orang sampai sana di starter, ini mah nggak ada bensinnya Pak. Saya beliin dong ke tangki ke bawa bensin sampai ke jerigen, saya isiin starter hidup Om. Orang sampai bingung, Mas sorry yang repotin. Malu itu. Iya malu lah dia bilang. Makanya saya ajarin kalau bisa ngisinya tuh di atas setengah tuh maksimum setengah atau setengah di bawah dikit lah, jangan sampai seperempat tuh diisi. Supaya tadi parnonya di tengah jalan kita berkurang. Apalagi kita yang misalnya anggapnya gini nih, kan kadang ya mungkin jalur sekarang kan semua Pertamax udah ada ya. Nah, kita misalnya pengen isi Pertamax dulu ya, zaman yang susah kan, akhirnya nggak ada kan, pilihnya yang lain misalnya kan, itu juga repot juga di kitanya. Atau penggemar Pertalite. Iya, Pertalite. Iya, seperti itu Om. Tapi emang kalau bagus itu untuk M40 itu round berapa sih? M40 itu ya zamannya tahun 91 Om. Itu kan dulu kan Pertamax juga nggak ada Om. Namanya apa dulu? Premix Om. Iya, zaman dulu kan namanya Premix, ya kan. Premix dulu oktannya kan nggak tinggi-tinggi amat Om, gitu loh. Sebenarnya dengan oktan 90 udah cukup banget Om. Cukup banget ya. Nah, bahkan Om kan udah sering saya konten kan, saya pakai Vivo 89 itu udah enak banget di mobil M52 saya ya. Saya tahun 97 loh Om. Mana cukup gitu loh. Karena apa ya, pakai oktan segitu aja udah narik, ngapain pakai oktan yang tinggi-tinggi gitu loh. Tapi kalau misalnya pengen lebih enak ya monggo, ya itu silakan aja, namanya orang ya pengen isi lebih gede ya. Karena tadi bahan bakar kualitasnya makin bagus, akan makin enak dipakai pasti Om. Kebetulan ini baru diisi Shell barusan. Oh, Shell ya. Wah, mantep nih Om. Om, thank you udah diizinin ngetes mobilnya nih Om. Om, saya izin ya, ini nanti akan saya upload ke YouTube buat apa ya? Buat edukasi buat customer, boleh ya, Tahrel? Nanti izin saya upload, dan ini mobilnya oke lah. Sekarang dari instrumen juga udah kelihatan rapi ya. Ini apalagi kalau tipnya, ngomongin lagi nih. Kalau tipnya kayak saya tuh, pakai Becker Grand Peak ya, pakai Grand Peak terus pasang CD Om. Wah, tambah keren Om. Lagi. Ya nggak apa-apa. Ya kan tip itu kan salah satu yang kita yang kita lihat dari sisi originalan. Kan misalnya Om seneng original, kita rubah-rubah kayak misalnya kekurangan yang lainnya kayak gini-gini. Ini kan bukan kurangan sih. Kalau tambah cantik lagi kalau misalnya original. Kurang kelihatannya tuh kontras gitu jadinya. Ya, kalau misalnya Becker begitu masuk orang lihat, anjur. Becker. Karena kadang-kadang gini, original tuh kadang lihat tipnya. Benar. Lihat dari tipnya original gitu. Cobain suaranya. Ih, masih enak berarti wiringnya masih bagus gitu kan. Itu yang kadang-kadang membuat naik value mobil kita Om. Bener gak? Bener. Nah, kalau pelek makin gede asal original juga naik juga. Tapi ya kita tergantung budget ya. Kalau budgetnya ada ya mangga, enggak juga nggak masalah. Nah ini juga nih saya agak beda nih karbon ya. Enak ya nggak? Karbon apa tuh, Kevlar? Karbon Kevlar ya. Ini juga jarang nih ada yang seperti ini. Mungkin nih apa bikinan atau tidak nih? Bikinan.
sepertinya bikinan ya, karena bawaannya oh iya ini kayaknya sih dibikin nih ya. Ini beda nih. Tapi lucu sih, lek-leknya pas ya. Jadi warna luarnya abu, ini seperti ini. Oke Om Tarel, udah dulu ya. Oke teman-teman, gitu aja test drive-nya kali ini dengan Om Tarel, pemilik BMW E36 M40. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Garasi BMW. Terima kasih.